Halo guys, kembali lagi dengan saya Freddy. Kali ini kehadiran sebuah smartwatch, ini seri terbaru dan ini juga requestan kalian. Smartwatch yang harganya cuma 600 ribuan saat video ini tayang. Dan ini adalah City Jungle Rock X3 dengan baterai yang cukup besar 1000 mAh dan layar juga besar AMOLED 1,73 inch. Wow. Waktu saya membeli smartwatch ini lumayan nih, dapat bonusan ya. Ini TWS, memang mereknya sih kurang terkenal ya. Dan juga dapat bonus strap model TPU. Pertama kali lihat smartwatch ini saya berasa cukup mantap bener ya. Gedenya mirip seperti smartwatch Android yang tipenya Aulon smartwatch 4G Android itu ya. Pernah tayang juga di channel ini. Mungkin yang belum lihat bisa lihat, saya taruh linknya di deskripsi video. Untuk watch face jarum jam detik analognya nih menyapu nih. Keren banget, layarnya besar banget dan juga dia sudah AMOLED screen ya. Resolusinya juga cukup besar 466 kali 466 pixel. Untuk kecerahan layarnya sendiri saya pakai ini levelnya paling bawah ya. Ini tidak ada level sih sebenarnya, tinggal digeser aja seperti ini. Kalau saya naikin dia lumayan terang nih. Untuk kecerahan brightness sendiri tidak tertulis berapa nits, tapi menurut saya ini udah cukup terang banget ya ketika di indoor. Dan daya baterainya juga ini kapasitasnya cukup besar 1000 mAh. Mantap bener. Pemakaian saya kurang lebih 1 harian saya tes dengan always on display aktif. Ini turunnya ketika esokan harinya cuma 12% dalam 1 hari. 12% dalam 1 hari menurut saya ini cukup irit sih ya dengan keadaan always on display yang hidup seharian. Untuk pemakaian normal ini cukup oke sih, cukup irit guys. Dan ketika saya keluar box tadi saya pegang begini aja udah berasa nih bobotnya ya. Saya timbang dengan keseluruhan smartwatch-nya ada di ukuran 95,7 gram. Ini lumayan berasa ya bobotnya, mantap benar nih. Dia punya keseluruhan case-nya menggunakan model alloy yang terlihat rugged banget ya, tebal, berisi, bulky, dan diameternya mantap bener nih. Langsung aja saya ukur untuk kalian, ketebalannya di tengah sensornya ada di 15 mm lebih, dengan lebar diameter case-nya ada di 53 mm lebih, hampir 54 ya. Lug to lug-nya ada di 58 mm lebih. Wow, ini mantap bener, berat, besar, dan tebal. Strapnya sendiri menggunakan quick release yang ada di sebelah kanan, cukup mudah untuk buka pasangnya, dan saya coba ukur. Untuk lebar strapnya sendiri standar ya 22 mm dan dia juga dikasih bonus strap tambahan yang model rubber. Kalau kita perhatikan di bagian atas case-nya ini terdapat lubang ya. Dia modelnya ini lubang untuk speaker dan juga ada lubang mic. Smartwatch ini bisa tersedia fitur Bluetooth call dan saya coba tes fitur Bluetooth call-nya menggunakan smartphone dari Samsung Android. Ini bisa mengangkat telepon langsung dari smartwatch-nya. Untuk notifikasi chat masuk, kalau saya lihat tampilannya sih biasa aja ya. Untuk nama pengirim di sini sih memang terpisah daripada pesan teks. Kalau saya slide ke atas, ini hanya menampilkan terpotong untuk karakter pesannya, tidak full karakter. Dan dia juga tidak full display untuk karakter pesannya. Fungsi tombol-tombolnya sendiri ini berbeda-beda dan dia hanya 3 tombol fisik ya, tidak ada 4. Untuk tombol yang bagian sebelah kanan atas, fungsinya ini untuk meredupkan layar dan menghidupkannya. Untuk tombol yang kanan bawah, fungsinya dia untuk masuk ke menu utama seperti ini dan back. Untuk tombol yang sebelah kiri bagian bawah, ini untuk masuk ke mode sport olahraga. Dia jadi menu pintas ya. Mode sport olahraganya sendiri ini terbilang lumayan banyak dan kita tes salah satunya walking. Oh ya, satu hal dia belum ada GPS ya untuk smartwatch ini. Di harga 600 ribuan, dia lebih mengandalkan display besar, baterai besar, dan sudah AMOLED screen. Untuk fitur GPS-nya harus menggunakan smartphone kita di bawah gitu ya. Harus juga terkoneksi Bluetooth ke smartwatch. Kalau saya slide ke kiri, ini bisa menampilkan Bluetooth music dan pastinya juga ini harus terhubung ke smartphone kita. Kalau kita slide ke kiri, ini tidak bisa ada apa-apa ya karena dia belum ada GPS dan tidak ada root back. Watch face pilihan yang dibawakan dari City Jungle tipe Rocks ini, kita lihat untuk watch face-nya sendiri ini lumayan cukup banyak pilihan dan kita masih bisa menambahkannya dari aplikasi yaitu David App. Ya, ini aplikasinya udah pada banyak yang tahu lah ya. Di sini kita bisa custom watch face pilihan dari galeri smartphone kita, foto kita maksudnya ya. Dan juga kita bisa ubah watch face customnya dengan menggunakan AI. Ini keren juga sih. Yang seperti kalian tahu, untuk watch face pilihan dari aplikasi David ini lumayan banyak dan sudah diperkategorikan. Dan di sini kalau kita lihat juga ada yang namanya
ChatGPT. Keren ya di aplikasinya. Untuk aplikasi pihak ketiga dia bisa terkoneksi ke Google Fit, Strava. Ini dua aplikasi ini bisa ya di The Fit app. Menu widgetnya sendiri ini terbilang oke banget sih, layarnya gede jadi enak ya untuk dilihat-lihat dan kita bisa menambahkan di akhir tampilan widget seperti ini. Kemudian kita lihat untuk fitur remote kamera atau remote shutter. Ini saya coba tes. Ya, kita lihat dulu dan kita coba tap. Ya, dia ada timer waktu penghitung mundur ya. Dan kalau kita perhatikan juga di bagian depannya ini ada kamera untuk selfie, kamera depan. Oke, seperti ini tampilannya. Untuk Bluetooth version yang dipakai adalah 5.3, belum versi 5.4 ya. Setidaknya sudah lumayan baru. Dan yang mau saya kasih info, saya kasih tahu ini untuk ketahanan airnya dia hanya bisa menggunakan 1 ATM. Jadi belum 5 ATM atau 3 ATM, dia hanya 1 ATM. Jadi saran saya ketika kamu kehujanan sih masih oke, tetapi tidak untuk dibawa berenang atau cuci tangan mendingan dilepas aja sih, karena dia punya water resistnya ini hanya 1 ATM ya. Di fitur menu shortcut kalau kita lihat kita masih bisa edit, menambahkan atau mengurangkan dia punya tampilan shortcutnya. Dan tampilan setting brightness dia belum ada auto pastinya ya. Fitur raise to wake kita bisa aktifkan di menu shortcut dan ini adalah fitur tema ya. Kita bisa pilih dari menu shortcutnya. Kalau saya tes ini menggunakan dari tombol untuk ganti temanya double tap. Oke, ini dia masuknya ke recent apps ya. Jadi modelnya saya coba yang bawah, double tap, double klik. Oke, dia tidak bisa. Jadi fungsi untuk ganti tema atau view UI menggunakan dari menu shortcutnya. Screen time off ini terlihat sih biasa ya di 30 detik. Cover to sleep atau yang biasa saya sebut ini layar di backup off ini bisa diaktifkan juga, tapi kalau untuk tap to wake dia tidak bisa. Dan saya coba tes untuk dia punya AOD, always on display, terpisah daripada setting brightness atau setting display. Dia ada di screen clock, kita aktifkan dan saya tutup. Oke, ini cakep sih seperti di One Thing ya atau One More smartwatch. Dan saya coba tap to wake juga tidak bisa di mode AOD aktif. Saya coba untuk raise to wake juga ini tidak bisa ya ketika AOD-nya aktif. Jadi ya tampilannya seperti AOD aja. Jadi kalau mau pakai fitur raise to wake kita harus off-in dia punya AOD ya. Jadi AOD-nya fungsinya ya untuk AOD aja. Untuk fitur-fitur lainnya, fitur kesehatan misalnya seperti heart rate dia ada tersedia, SpO2 ready, stress level ini juga ada, relaksasi atau relaxation juga ada, cycle tracking ini untuk wanita nih ya, woman health, dan fitur-fitur outdoor-nya kalau saya lihat dia ada barometer, altimeter, dan kita bisa kalibrasi nih di sini. Fitur kompas juga ready, ini perlu dikalibrasi juga dengan menggoyangkannya angka 8 seperti ini. Wow, ini tampilnya keren ya. Dia punya kompasnya cakep banget dan terlihat cukup presisi ketika saya putar-putar seperti ini. Gerakannya mantap dan smooth banget. Full display pula sampai ke pinggir-pinggir displaynya ini penuh ya. Mantap. Oke, saya coba tes dia punya kompasnya head to head dengan salah satu yang akan menjadi daily driver saya ya, yaitu Amazfit Active 2 ya, 2R round screen dan seperti ini kita lihat dia punya tanda merahnya ya seperti ini. Untuk tingkat keakuratannya kalian bisa lihat sendiri kurang lebih ya seperti ini. Fitur-fitur lain seperti kalkulator yang suka menanyakan ini dia ready ya. Ini cakep banget sih tetapi tidak ada haptic feedback getaran ketika tombol kalkulatornya di tap. Kalender dia ada dan tampilannya seperti ini. Kita tap bagian atas memunculkan dia punya tampilan bulanan dan seperti ini tampilan mingguannya. Ini keren sih ya. Banyak pilihan dan di bagian fitur kalender kalau kita perhatikan bisa menampilkan schedule. Wall clock atau jam dunia ada, stopwatch, alarm, timer, AI voice ini harus terhubung ke smartphone kita melalui Bluetooth. Music Bluetooth juga ada. Untuk kualitas layar menurut saya sih ini udah cukup sensitif dan smooth ya. Tidak ada yang terkendala atau bagus aja gitu menurut saya. Di harga 600 ribuan, layar AMOLED, always on display, layar smooth, jarum watch face analog detiknya menyapu, build quality yang solid, lumayan berisi ya bobotnya hampir 100 gram dan di bagian belakang dia punya tampilan heart rate sensor juga ini cakep, tidak seperti smartwatch brand lain ya. Fitur yang diberikan dari smartwatch City Jungle ini yang harganya 600 ribuan juga terbilang cukup oke dan banyak. Baterai terbilang awet dan saya coba tes untuk di lengan saya yang kecil ini sih udah pasti kegedean banget lah ya. Kalian tahu ukuran lengan saya yang sering saya suka bilangin 16 cm. Pergelangan tangan saya ini cukup imut dan kecil. Di sini disediakan penyangga strap, 2 penyangga strap yang cukup baik menurut saya. Strap kualitasnya juga ini terbilang oke bagus, kokoh dan tidak terlalu lentur banget. Dan kita tes layar backup matinya cukup responsif dan saya coba tes untuk raise to wake-nya
dan ini juga sangat responsif ya, raise to wake-nya mantap. Ya mungkin segini dulu yang bisa saya sampaikan, simpulan review dan juga penggunaan saya sekitar nggak nyampe 1 mingguan deh dengan City Jungle tipe Rocks ini. Bagaimana menurut kalian, apakah worth it di harga 600 ribuan dapat smartwatch keren, super sporty dah kalau boleh dibilang. Ini untuk outdoor sih oke banget ya, dia punya tampilan desainnya cakep. Dan kiranya mungkin kalau di harga 600 ribuan teman-teman punya rekomendasi smartwatch lain yang harganya lebih murah, fiturnya mirip, dan ingat tampilannya ini ukurannya besar ya, 1,70 berapa tadi inch-nya, lumayan gede. Saya Freddy dan nantikan video saya selanjutnya. Yap, ini adalah smartwatch yang menjadi daily driver saya juga beberapa hari ke depan ya, sekitar semingguan deh ini, cakep. Ini sudah ber-GPS dan strapnya ini saya ganti menggunakan smartwatch dari copotan smartwatch lain ya, dan ini mantap sih. Ditunggu untuk full videonya. Bye.